Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana Haryanto dari kelas 10 TO. Ingin menjelaskan tentang peralatan perbaikan bodi. Macam-macam alat. Palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Bentuk umum palu terdiri dari gagang palu dan kepala palu. Dengan sebagian besar berat berada di kepala palu. Berikut ini adalah salah satu jenis palu yang digunakan dalam perbaikan bodi. A. Shrinking hammer adalah palu yang digunakan khusus untuk memukul benda kerja yang pengerjaannya menggunakan metode hot shrinking panel. Pick hammer adalah palu yang digunakan untuk perbaikan bodi dengan menggunakan doli. Standar bumping hammer adalah palu yang sering digunakan pada perbaikan bodi yang permukaannya tidak rata. Doli adalah pasangan dari palu sebagai alas atau landasan saat memukul atau membentuk benda kerja pada pekerjaan bodi. Ada doli anvil, doli dom, doli curve, doli utility, doli hell, doli tintoe. Metode perataan doli ada dua, yaitu metode perataan on doli. Flat body dialasi doli kemudian dipukul dengan palu. Metode perataan off doli. Doli hanya sebagai penahan flat body saja. Palu tidak langsung dipukulkan pada doli. Body spon berfungsi sebagai alat perata bagian bodi kendaraan yang berlekuk atau bentuk-bentuk tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan doli, yaitu dengan cara dijungkir atau sebagai alas pukul pada bodi yang sempit. Cara penggunaannya hampir sama dengan doli, tapi dapat digunakan untuk area yang sempit. Kikir bodi digunakan untuk mengikir pada pekerjaan bodi, misalnya meratakan permukaan dempul dan sebagainya. Kikir bodi mempunyai rangka yang dapat disetel melengkung atau rata sesuai permukaan yang akan dikerjakan. Cara penggunaan kikir bodi dengan menggunakan dua tangan. Langkah pengikisan saat kikir bergerak maju. Batang pengungkit. Prybar. Perbaikan dengan menggunakan teknik ini dilakukan dengan menyelipkan prybar melalui celah sempit yang ada pada bagian bawah dari pintu, atau jika perlu bisa membuat lubang pada pintu yang nanti akan ditutup dengan door trim. Sikat logam. Sikat berfungsi untuk membersihkan permukaan benda kerja dari karat atau setelah pekerjaan mengikir, mengelas, menyekrap, dan sebagainya. Sikat pada kerja bangku ada beberapa macam berdasarkan bahan kawatnya. Sikat kawat baja, sikat kawat kuningan, sikat kawat tembaga, dan sebagainya. Cara penggunaannya yaitu dengan menyikatkannya ke panel yang akan dibersihkan, baik dengan tangan maupun dengan mesin. Vacuum cup. Jika terjadi kerusakan flat body namun tidak melebihi batas elastisitas, dapat diperbaiki dengan menggunakan vacuum cup. Namun apabila pada flat body mengalami kerusakan melebihi batas elastisitasnya, kemungkinan perbaikan vacuum cup sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Cara menggunakan vacuum cup sebagai berikut.
Bersihkan permukaan bodi kendaraan dari kotoran atau debu. Menarik vakum cup ke arah luar. Bila perlu, kita bisa menggunakan sliding hammer untuk menarik permukaan plat bodi yang tidak bisa hanya dilakukan dengan tangan biasa. Untuk kerusakan pada permukaan atap kendaraan, kesulitan untuk menariknya, maka kita bisa menggunakan alat bantuan untuk membantu pekerjaan. Kap dempul. Kap dempul atau biasa disebut kap berfungsi untuk mengaduk dempul dengan hardener dan memoleskannya pada permukaan yang rata yang akan diberi dempul. Pisau dempul harus selalu dibersihkan setelah dipakai. Ukuran kap dari kap dempul bervariasi yang terdiri dari ukuran sesuai lebarnya, yaitu 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm maupun 20 mm. Cara penggunaannya yaitu dengan memegang bagian bawahnya. Kemudian ambil dempul dengan alat tersebut dan mengaplikasikannya pada panel. Blok tangan. Blok tangan atau hand block adalah blok di mana amplas ditempelkan dan digunakan untuk pengamplasan manual supaya hasilnya rata pada seluruh permukaan. Ada yang berbentuk datar dan ada pula yang mempunyai siku atau sudut tertentu. Cara penggunaannya yaitu dengan memasangkan amplas pada bagian bawah hand block, kemudian dipegang pada pegangannya, lalu digunakan untuk mengamplas permukaan dempul atau surface. Sliding hammer. Apabila plat bodi kendaraan penyok yang tidak beraturan atau membentuk lengkungan yang sudah tertentu, maka metode vakum cup tidak cocok. Teknik perbaikan yang mungkin bisa digunakan adalah teknik batang penarik atau dengan teknik sliding hammer. Ada dua cara yang digunakan untuk menarik bagian bodi yang rusak. Cara yang pertama adalah dengan melubangi plat yang rusak, kemudian ditarik. Setelah itu, baru lubang pada plat mobil tadi ditutup kembali. Cara yang kedua adalah dengan memasang pengait pada panel yang rusak dengan menggunakan las. Kemudian dari pengait tadi, panel yang rusak bisa ditarik dengan menggunakan tangan atau bila perlu menggunakan sliding hammer. Namun, apabila menggunakan sliding hammer, perlu diperhatikan besar tenaga yang digunakan setelah perbaikan selesai. Maka pengait tadi dilepas dan permukaan plat bodi diratakan kembali. Setelah bodi menjadi rata, yaitu menutup lubang atau meratakan permukaan yang dilas, baru kemudian melakukan pendempulan. Sander. Sander merupakan alat pengamplas mekanis untuk menempelkan lembaran. Amplas standar digunakan untuk mengamplas lapisan cat putih atau surfacer. Menurut sumber tenaga yang digunakan, sander dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sander elektrik. Sander elektrik yaitu sander yang digerakkan oleh tenaga listrik. Sander pneumatic yaitu sander yang dioperasikan menggunakan udara bertekanan. Sander pneumatis biasanya digunakan untuk pekerjaan persiapan permukaan pada perbaikan bodi otomotif. Berdasarkan gerakan pemegang amplas, sander diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sander gerak tunggal, sander gerak orbital, sander gerak ganda. Cara penggunaan sander yaitu dengan menempelkan amplas di bagian bawah, kemudian hubungkan ke listrik atau ke kompresor sebagai sumber. Pengaduk atau pedal. Pengaduk digunakan untuk mencampur pati atau surfacer supaya membentuk kekentalan yang merata dan juga mengeluarkan cat atau surfacer dari kaleng ke wadah pencampuran. Pengaduk terbuat dari metal, kayu, atau plastik, dan beberapa diantaranya memiliki skala untuk mengukur campuran hardener atau thinner. Papan pencampur
papan pencampur atau mixing plate dipergunakan untuk mencampur dempul atau surfacer dengan hardenernya supaya lebih mudah dan merata. Cara penggunaannya yaitu dengan menaruh dempul dan hardener di atas papan, kemudian diaduk sampai rata dengan cap washer welder. Washer welder fungsinya adalah meletakkan ring ke permukaan panel sehingga dapat dilakukan penarikan dengan sliding hammer. Washer welder juga digunakan untuk perbaikan bodi dengan teknik hot screening karena penggunaan las oxyacetylene dalam teknik hot shrinking kurang efisien. Cara penggunaannya: untuk metode penarikan panel dapat menggunakan nozzle yang ada tempat penyaring, kemudian ditembakkan ke panel. Lalu gunakan sliding hammer untuk penarikannya. Untuk metode shrinking panel dapat menggunakan nozzle shrinking yang kemudian ditempelkan ke bagian yang rusak, lalu didinginkan secara tiba-tiba. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan palu dan dolly shrinking. Las oxyacetylene. Las oxyacetylene merupakan salah satu jenis las yang digunakan dalam perbaikan bodi dengan metode teknik hot shrinking, yaitu memanaskan plat dengan las oxyacetylene pada api netral sambil menghasilkan warna kemerahan, kemudian mendinginkannya dengan tiba-tiba. Cara penggunaannya yaitu dengan membuka regulator gas, kemudian membuka katup selang gas asetilin, lalu nyalakan api pada ujung nozzle. Setelah menyala, buka katup selang oksigen, lalu atur nyala api dengan mengkombinasikan kedua katup selang hingga didapatkan nyala api normal. Kemudian aplikasikan las ke panel yang mulur dengan cara diputar-putar hingga warnanya kemerahan, lalu dinginkan segera dengan air. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.